Halo sobat, berjumpa lagi bersama Area Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Cunning Single Lady. 내가 이래서 우리 집 남자들 상종하기가 싫은 거야. 나와 네가 그거. Drama dimulai saat Naira bertemu dengan Jungwoo di sebuah rumah makan milik ibunya. Jungwoo adalah mahasiswa teknik komputer, sedangkan Naira selalu membantu ibunya bekerja. Karena seringnya bertemu membuat mereka semakin dekat. Walaupun Jungwoo berpenampilan cupu dan kurang gaul, namun kebaikan dan perhatiannya membuat Naira jatuh cinta. Terlebih lagi, Jungwoo adalah orang yang rajin dan pintar. Itu dibuktikan ketika Jungwoo telah lulus dengan nilai terbaik, dan sekarang telah diterima menjadi pegawai PNS. Setelah kehidupan Jungwoo telah mapan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Jungwoo berjanji akan membuat hidup Naira bahagia dan membuat rumah impian bagi mereka. Memiliki suami pengertian dan telah mapan, membuat Naira sangat membanggakan suaminya. Tapi kemudian Jungwoo memberikan kabar buruk, di mana ia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, dengan alasan ingin mengembangkan bisnisnya sendiri. Mendengar itu membuat Naira tak terima. Apalagi Jungwoo tak memberitahukannya terlebih dahulu. Walaupun keberatan, namun Naira terpaksa menerima keputusan itu. Kini kehidupan mereka pun berubah. Untuk mencukupi kebutuhan dan membantu suaminya, Naira harus bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Namun semua itu masih belum cukup. Bahkan mereka kesulitan untuk membayar uang sewa rumah. Keadaan ini pun membuat teman mereka yang bernama Min Young kasihan. Ia pun meminjamkan uang untuk membantu mereka. Sedangkan Jungwoo merasa menjadi suami yang tak berguna. Impiannya untuk membahagiakan istrinya kini telah pupus. Dalam keputusasaan itu, ia bingung harus melakukan apa. Namun semuanya sudah terlambat, di mana Naira sudah tak tahan lagi dan memutuskan untuk bercerai. Di hari perceraian itu, Jungwoo masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ia meyakinkan kalau bisnisnya akan mendapatkan investor dan akan segera berhasil. Namun Naira sudah muak dengan semua janji-janji itu. Selama ini ia sudah bersabar dan selama itu juga ia merasa menjadi wanita yang paling bodoh karena mau hidup dengan lelaki seperti Jungwoo. Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Naira masih betah dengan statusnya sebagai janda dan sekarang ia bekerja sebagai pelayan di sebuah toko pakaian. Untuk menghemat pengeluarannya, Naira tinggal bersama Min Young. Uang yang ia kumpulkan selama ini dipergunakan untuk membayar hutang. Dulu Naira terpaksa berhutang tanpa sepengetahuan dari Jungwoo demi untuk membantu bisnisnya. Untuk itulah ia merasa bertanggung jawab atas hutang itu dan tak mau melibatkan mantan suaminya. Sementara itu, Jungwoo telah berhasil mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Ia mendirikan perusahaan software terbesar di Korea. Meskipun sudah kaya raya, Jungwoo masih betah untuk sendiri. Walaupun banyak wanita yang mendekati, tapi tak bisa meluluhkan hatinya. Kabar akan kesuksesan dari Jungwoo pun segera dilihat oleh Naira dari sebuah majalah. Hal ini pun membuat Naira sangat terkejut dan menyesal telah menceraikan Jungwoo. Ia merasa tidak adil dengan hidupnya. Saat Jungwoo sedang merintis bisnisnya, ialah orang yang berusaha payah untuk mencari uang untuk biaya keluarga dan penelitian Jungwoo. Ia merasa menjadi istri yang paling menderita, dan setelah bercerai, tak mendapatkan uang tunjangan. Dan sekarang saat Jungwoo telah sukses, Jungwoo melupakannya begitu saja. Tapi bagi Jungwoo perlakuan dan ejekan Naira membuatnya bertahan dan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mencapai kesuksesan. Dan sekaranglah Jungwoo membuktikannya. Ia akan membalas dendam kepada wanita yang telah meremehkan dirinya di saat ia tak mempunyai apa-apa. Karena tak mau pusing memikirkan kesuksesan dari mantan suaminya, Naira memutuskan untuk kencan buta dengan seorang dokter, di mana mereka menuju ke sebuah villa. Sesampainya di sana, Naira bukannya mendapatkan kebahagiaan, ia malah ditipu oleh teman kencannya. Naira dijual untuk memuaskan lelaki tua hidung belang. Hal ini pun membuat Naira tak terima, namun mereka tak peduli dan meninggalkan Naira begitu saja. Dalam derasnya hujan, Naira menangisi nasib hidupnya. Mengapa hidupnya selalu dalam kesialan?
Ditambah lagi, Naira melihat Jungwoo di layar TV yang telah hidup enak dan mencapai kesuksesan, berbanding terbalik dengan hidupnya yang masih belangsak. Keputusasaan membuat Naira melampiaskan dengan meminum alkohol. Namun kesialan tak sampai di situ, di mana Naira mendengar orang-orang membicarakan kesuksesan dari Jungwoo. Mereka menyalahkan mantan istri Jungwoo yang telah tega meninggalkannya di saat ia kesusahan. Mendengar orang-orang mengatakan hal buruk tentang dirinya membuat Naira tak terima. Mereka hanya bisa menyalahkan dan tak tahu apa yang telah ia alami selama ini. Hingga kerisuan ini pun membuat Naira harus berurusan dengan polisi. Di sini, Naira berusaha untuk membela diri dengan mengatakan kalau dirinya adalah mantan istri dari Jungwoo dan mereka tak berhak untuk merendahkan dirinya. Namun tak ada satupun yang percaya dengan perkataan itu. Hingga Min Young datang dan mencoba membela Naira. Ia membenarkan kalau Naira memang mantan istri dari Jungwoo, lalu menghubungi Jungwoo tanpa pengetahuan dari Naira. Ia memberitahu kalau Naira di kantor polisi dan Jungwoo diminta datang untuk membantu. Namun Jungwoo tak mau. Baginya ia sudah tak memiliki hubungan lagi dengan Naira. Sementara itu, Naira dimasukkan ke dalam sel. Ia harus dipenjara untuk sementara waktu. Hingga akhirnya Jungwoo pun datang ke tempat itu. Inilah kali pertama mereka dipertemukan kembali. Permasalahan pun segera diselesaikan. Naira harus membayar uang denda serta biaya rumah sakit, dan orang yang penanggungnya adalah Jungwoo. Sedangkan Naira hanya bisa berterima kasih. Namun Jungwoo membalasnya dengan angkuh dan penuh kesombongan. Ia meminta agar kejadian ini tak terulang lagi dan meminta untuk saling menjaga diri. Dalam perjalanan pulang, Jungwoo memberitahu sekretaris Yohan, dulu Naira adalah wanita yang paling cantik dan baik hati. Namun di saat bisnis Jungwoo gagal, Naira mulai berubah dan meninggalkan dirinya dalam keterpurukan. Tapi Yohan merasa kalau Jungwoo masih menyimpan perasaan terhadap Naira. Itu dibuktikan dengan nomor ponsel Jungwoo yang sengaja tak diganti, berharap agar Naira menghubunginya. Namun, hal itu dibantah oleh Jungwoo, di mana Jungwoo menganggap kalau Naira adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun tak bisa dipungkiri, karena perilaku Naira di masa lalu membuat Jungwoo mencapai puncak kesuksesan. Untuk itulah Jungwoo memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Naira dan memintanya datang ke kantor. Menerima pesan itu membuat Naira salah tingkah. Ia berharap Jungwoo meminta maaf dan memintanya untuk kembali bersama. Sebelum pertemuan itu, Naira pun mempersiapkan dirinya. Ia harus tampil cantik agar bisa memikat Jungwoo kembali. Dengan penuh percaya diri, Naira datang menemui Jungwoo. Ia melihat kalau Jungwoo telah banyak berubah, lebih gagah dan menawan. Dengan penuh harap, Naira ingin tahu kenapa Jungwoo memintanya untuk datang. Namun, semua tak sesuai dengan harapan Naira, di mana Jungwoo menuduhnya sengaja melakukan keributan dan meminta datang agar bisa mendapatkan uang tunjangan perceraian. Dengan begitu sombongnya, Jungwoo memberikan amplop berisi cek uang. Ia menganggap kalau Naira hanyalah wanita yang gila akan harta dan memintanya menandatangani surat perjanjian bahwa Naira tak akan mengganggunya lagi di masa depan. Merasa direndahkan membuat Naira sangat marah. Ia pun merobek cek itu. Seberapa banyak uang yang Jungwoo berikan tak akan cukup untuk menggantikan hidupnya yang telah hancur. 억만금을 너한테도 모자란다고 알아? 그러니까 돈 몇 푼 가지고 사람 우습게 보지 말라고. Sesampainya di rumah, Naira pun menceritakan apa yang telah ia alami, di mana Jungwoo telah merendahkan harga dirinya dengan memberikannya uang. Namun, Min Young menyayangkan tindakan Naira yang menolak uang itu. Padahal Naira sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang. Tapi bagi Naira, harga diri lebih penting dari apapun, dan mereka pun hanya bisa saling menyemangati. Kabar akan kesuksesan dari Jungwoo pun juga didengar oleh kakak Naira, di mana Sojul memberikan selamat atas kesuksesan itu. Namun, hal ini disalahartikan oleh Jungwoo, yang mengira kalau Naira sengaja menyuruh Sojul untuk mengambil uang tunjangan. Jungwoo pun memberikan uang itu dan meminta memberikannya kepada Naira. Sedangkan Sojul terkejut melihat uang tunjangan itu yang bernilai 300 juta. Namun sayangnya uang itu tak diberikan kepada Naira, melainkan dipergunakan untuk membayar hutangnya kepada rentenir, dan hanya menyisakan uang 5 juta. Sisa uang itu pun segera diberikan kepada Naira,
Namun, Naira tak percaya kalau Jungwoo hanya memberikan 5 juta, lalu meminta agar Sojul mengaku berapa sebenarnya uang yang Jungwoo berikan. Barulah Sojul mengaku kalau Jungwoo memberikannya 300 juta. Namun uang itu telah ia pergunakan untuk membayar hutang ke rentenir. Mendengar itu membuat Naira tak terima. Ia sengaja tak menerima uang itu untuk menjaga harga dirinya. Tapi dengan mudahnya, Sojul menerima uang itu dan menggunakannya dengan seenaknya sendiri. 내가 이래서 우리 집 남자들 상종하기가 싫은 거야. 나와 네가 그거. Lalu dengan penuh kecewanya, Naira meminta Jungwoo untuk bertemu. Ia ingin tahu kenapa Jungwoo memberikan uang kepada Sojul. Jungwoo sengaja memberikan uang itu karena ia mengira Naira lah yang menyuruhnya datang. Mendengar itu membuat Naira sakit hati. Tapi sekarang ia akan menerima uang itu, bukan sebagai uang tunjangan, melainkan imbalan karena ikut andil dalam kesuksesan dari Jungwoo. Namun hal ini dibantah oleh Jungwoo. Baginya, setelah bercerai dengan Naira, hidupnya lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Hal ini pun membuat Naira semakin marah. Kenapa setelah sukses, Jungwoo tak menghubunginya sebagai tanda rasa kesetiaan dan janjinya untuk membuatnya bahagia. Disinilah Jungwoo mengingatkan kembali perkataan dari Naira. Di saat itu Naira meminta Jungwoo agar menghilang dari hidupnya. Mulai saat itu juga Jungwoo akan menurutinya, dan sekarang ia meminta agar Naira menghilang dari hidupnya. 차정우도 이 자식 부셔버릴 거야. 부셔버릴 거라고. Setelah semua itu membuat Naira sangat sakit hati. Padahal ia hanya ingin Jungwoo mengerti posisinya saat itu. Ia terpaksa bercerai karena tak mau hidup sengsara. Walaupun sebenarnya berat untuk dilakukan, tapi ia sudah tak sanggup lagi. Namun, kesialan Naira tak sampai di situ, di mana ia dilabrak oleh seorang wanita. Naira dituduh menjadi seorang pelakor. Ada bukti foto tentang perselingkuhan mereka. Sedangkan Naira mencoba menjelaskan semuanya bahwa ia telah dijebak. Namun penjelasannya tak didengar dan ia diminta untuk sadar diri agar tak merebut suami orang lain. Atas kejadian ini, Naira pun terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Kini Naira berusaha untuk mencari pekerjaan. Secara kebetulan perusahaan Jungwoo membuka lowongan pekerjaan dan Naira harus bisa bekerja ke dalam perusahaan itu, sekaligus ingin membalas dendam kepada Jungwoo. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang bernama Tuan Guk. Tuan Guk sendiri adalah seseorang yang membantu Jungwoo membangun perusahaannya. Tuan Guk mempunyai 2 orang anak, mereka adalah Yoo-jin dan So-hyun. Ia juga berniat menjodohkan Jungwoo dengan Yoo-jin. Namun, hubungan Tuan Guk dan putrinya tak begitu baik, di mana Yoo-jin sangat kecewa dengan ayahnya. Karena di saat hari pernikahannya dengan lelaki yang ia cintai, sang ayah tak setuju dan meminta bawahannya untuk membawa Yoo-jin kembali. Namun naasnya kecelakaan pun terjadi. Dalam kecelakaan itu, suami Yoo-jin harus mati, dan Yoo-jin bisa diselamatkan, tapi ia harus kehilangan 1 kakinya. Untuk memulihkan keadaannya, kaki Yoo-jin pun diganti dengan kaki robot. Karena hal ini membuat Yoo-jin menutup diri dan enggan menjalin hubungan dengan lelaki lain. Keesokan harinya, Naira dan yang lainnya melakukan wawancara, termasuk So-hyun. So-hyun sengaja melamar sebagai pekerja magang karena tak mau menggunakan kekuasaan dari keluarganya. Dalam wawancara itu, pembicaraan Naira selalu disela oleh So-hyun. Hal ini pun membuat Naira kesal dan menganggap So-hyun adalah saingannya. Hasil wawancara itu, Naira lolos sebagai pegawai magang. Awalnya Jungwoo membuang berkas milik Naira. Ia tak akan menerima mantan istrinya bekerja di perusahaan miliknya. Namun, di malam itu Jungwoo mengambil kembali berkas milik Naira. Lebih baik menerima Naira menjadi pegawai agar lebih mudah untuk membalas sakit hatinya kepada Naira. Keesokan harinya, Naira dan So-hyun ditempatkan sebagai pegawai magang di posisi yang sama. Ini adalah awal bagi Naira membalas dendam. Untuk memulai rencananya, Naira meminta Jungwoo bertemu di atap gedung. Ia ingin berterima kasih karena telah mengizinkan bekerja di perusahaannya. Namun, Jungwoo meminta Naira untuk tak mendekatinya, agar masa lalu mereka tak diketahui oleh orang lain. Karena sikap Jungwoo membuat Naira semakin kesal dan melampiaskan dengan meminum alkohol.
Dalam keadaan mabuk, Naira menulis kata-kata makian di mobil milik Jungwoo. Hal ini pun diketahui Jungwoo dari kamera mobil miliknya. Atas tindakan Naira yang keterlaluan, membuat Yojin pun tak terima, lalu menyuruh manajer Wong untuk memecat Naira secara perlahan. Selanjutnya, manajer Wong pun memberikan tugas kepada Naira agar menawarkan kupon di sebuah hotel. Ia berharap Naira gagal dalam tugas ini dan segera memecatnya. Sedangkan Pak Kang, teman satu tim dari Naira, pun mengetahui hal itu. Sudah setahun ini mereka mengajukan proposal pada hotel itu namun selalu gagal. Pak Kang merasa kalau Naira sengaja diberikan tugas itu agar gagal dan berakhir dipecat. Percakapan ini pun didengar oleh So-hyun. Ia pun memutuskan untuk membantu Naira dalam tugas itu. Mereka pun segera menuju ke tempat hotel, di mana tawaran mereka langsung ditolak oleh pihak hotel. Namun beruntungnya pemilik hotel itu adalah teman baik dari So-hyun. Ia pun meminta agar menyetujui tawaran itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melakukan tugasnya. Sebagai hadiah atas keberhasilan dari Naira, pihak perusahaan memberikan hadiah berupa kencan dengan CEO perusahaan, yang tak lain adalah Jungwoo. Acara itu pun dilakukan di tempat pribadi milik Jungwoo. Mereka pun saling memuji penampilan satu sama lain. Namun di dalam hati, mereka saling mengumpat dan menjatuhkan. 이미 레드카드 퇴장이니 꼴값을 떠세. Selanjutnya, Jungwoo mengajak Naira pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah rumah impian yang Jungwoo bangun untuk membahagiakan istrinya dulu. Naira pun menyadari akan hal itu, di mana Jungwoo berjanji akan membangun rumah impian mereka berdua. Dalam tangisan itu, Naira memeluk Jungwoo. Ia mengira kalau Jungwoo masih mencintainya dengan membangun rumah impian mereka. Namun, Jungwoo menyangkal semua itu. Ia menegaskan kalau rumah ini adalah impiannya dan tak ada hubungannya dengan Naira. Karena Jungwoo yang sekarang bukanlah lelaki bodoh yang akan kembali kepada wanita yang telah meninggalkan dirinya di saat ia terpuruk. Baginya, Naira hanyalah wanita serakah, dan Jungwoo berharap tak berhubungan lagi dengan Naira. 그래서 나한테 복수하러 온 거야? 앞으로 어떤 위치인지 주제 파악하실까? Setelah menerima kenyataan pahit itu, Naira memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun setelah dipikir kembali, Naira pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk melakukan perlawanan, di mana Naira sengaja memposting foto jadul milik Jungwoo waktu dulu, hingga setiap orang yang melihatnya pun mentertawakan Jungwoo. Hal ini pun membuat Jungwoo sangat dipermalukan. Ia tahu kalau semua ini adalah ulah dari Naira. Tapi tidak sampai di situ. Naira juga membawa bunga lili di hadapan Jungwoo, di mana Jungwoo memiliki alergi terhadap bunga lili. Akibatnya, tubuh Jungwoo penuh bintik-bintik merah dan membuatnya sangat tak nyaman. Setelah kejadian itu, Jungwoo meminta Naira bertemu. Secara tegas, Jungwoo meminta Naira agar mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, Naira tak mau. Ia sudah nyaman bekerja di tempat ini. Dan Naira meminta agar Jungwoo memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Untuk mengurangi rasa kesalnya, Jungwoo mengajak Yojin pergi bersama. Di perjalanan itu, mereka melihat orang-orang menggunakan aplikasi yang Jungwoo buat. Jungwoo juga memberikan perhatian kepada Yojin. Hal ini pun membuat Yojin menyadari kalau ia mulai jatuh cinta dengan Jungwoo. Sementara itu, mereka berdua sering bekerja sama. Hal ini pun membuat So-hyun mulai menyukai Naira. Di saat itu, Naira menyempatkan untuk mengunjungi rumah makan milik ibunya. Namun saat mereka menikmati makanannya, ada seseorang yang ingin menjodohkan Naira dengan duda kaya. Status Naira yang seorang janda, ia anggap sepadan dengan seorang duda. Pembicaraan ini pun membuat Naira tak nyaman, di mana statusnya sebagai janda ini telah diketahui oleh So-hyun. Namun bagi So-hyun itu tak masalah, mau janda atau bukan, itu tak penting. Baginya, Naira adalah wanita yang patut untuk dihargai. Setelah itu, mereka pun mendapatkan tugas baru, di mana mereka harus menemukan rumah makan yang mau menerima kupon dari perusahaan. Naira pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan rumah makan milik keluarganya. Setelah semua proposal disetujui, iklan pun dibuat untuk menarik para pelanggan. Dalam sekejap, para pelanggan pun berdatangan.
Untuk pertama kalinya, rumah makan milik keluarga Naira penuh para pelanggan, hingga mereka kewalahan untuk melayani mereka. Keesokan harinya, pihak perusahaan mendapatkan telepon dari pelanggan yang mengeluh sakit setelah memakan makanan milik ibu Naira. Hal ini pun membuat keluarga Naira sangat khawatir. Mereka pun menuju ke rumah sakit untuk meminta maaf. Namun, Naira melarang mereka menemui korban. Ia menganggap kalau keluarganya hanya bisa membuat masalah. Hal ini pun membuat Naira sangat kecewa. Bahkan, ia meminta untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mendengar itu membuat sang ibu tak terima. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh keluarga, tak sepantasnya Naira mengatakan hal itu. Sang ibu menganggap kalau Naira sudah keterlaluan dan tak tahu terima kasih. Dengan begitu kecewanya, sang ibu akan menjual rumah makannya untuk membayar ganti rugi, dan Naira tak perlu lagi merasa terbebani dengan keluarganya. Sedangkan dari kejauhan Jungwoo melihat perdebatan itu. Ia pun merasa kasihan dengan kehidupan yang dijalani oleh keluarga Naira. Setelah kepergian keluarganya, Naira hanya bisa berlutut untuk meminta maaf. Namun, korban tetap tak mau memaafkan dan meminta agar CEO perusahaan yang datang untuk meminta maaf. Hingga Jungwoo pun datang dan menyelesaikan masalah ini. Walaupun ganti ruginya terlalu mahal, tapi Jungwoo tetap membayarnya. Setelah diselidiki, korban sering melakukan hal itu terhadap rumah makan lain, sering meminta ganti rugi dengan alasan yang sama. Hal ini pun membuat Jungwoo curiga, lalu meminta Yohan agar mencari bukti kebenaran bahwa korban adalah seorang penipu. Bukti ini pun didapat dari video yang direkam oleh Sojung, di mana korban belum sempat memakan makanan di tempat keluarga Naira. Setelah memiliki bukti itu, Naira pun meminta penjelasan kepada korban mengapa tega melakukan penipuan. Sedangkan orang itu hanya bisa meminta maaf yang melakukannya dengan alasan untuk mencari nafkah. Naira pun memaafkan mereka, namun hukum harus tetap berjalan. Seorang penipu harus tetap mendapatkan hukuman. Setelah masalah selesai, Naira menemui keluarganya. Walaupun seberat apapun masalah yang menimpa, keluarga tetaplah keluarga dan tak akan pernah terpisah. Keesokan harinya, Sojul menemui Naira di kantor yang membawakan makanan pemberian dari sang ibu untuk Jungwoo. Itu adalah rasa terima kasih dari keluarganya karena telah mau membantu. Setelah menerima makanan itu, Naira pun meminta Jungwoo untuk bertemu. Di tempat biasa mereka pun bertemu. Naira berterima kasih atas bantuan yang Jungwoo berikan kepada keluarganya. Ia juga meminta maaf karena kesalahan yang ia telah perbuat. Setelah waktu magangnya selesai, Naira berjanji akan meninggalkan kantor ini. Namun Jungwoo tak begitu percaya dengan perkataan itu, lalu mengungkit masa lalu, di mana Naira berjanji untuk mencintainya dengan tulus. Tapi kenyataannya di saat Jungwoo dalam kesusahan, Naira pergi meninggalkannya. Namun Naira juga tak mau kalah. Ia menganggap Jungwoo juga seorang pembohong, dengan tega mengingkari janjinya untuk membahagiakan Naira. Tapi kenyataannya, hanya kesengsaraanlah yang Naira terima. Padahal selama ini, Naira menyukai Jungwoo dengan tulus. Tapi karena ambisi Jungwoo dengan bisnisnya yang membuat rumah tangga mereka hancur. Walaupun Naira terlihat begitu tega, tapi dibutuhkan dua orang untuk menjaga janji. Naira menganggap Jungwoo lah yang mengingkari janjinya dengan mengorbankan kebahagiaan keluarga ini. Sedangkan Jungwoo juga merasa menjadi orang yang paling sengsara setelah Naira memilih untuk berpisah. Dalam perdebatan itu, mereka tidak tahu kalau Eugene mendengar semua pembicaraan mereka. Eugene kini tahu kalau Naira adalah mantan istri dari Jungwoo. Dalam perjalanan pulang, Jungwoo mendapatkan kabar kalau sang ayah telah kritis. Jungwoo pun meminta Naira untuk pergi menemaninya. Dalam perjalanan itu, mereka mengingat kenangan saat masih bersama, di mana ayah Jungwoo sangat baik kepada Naira. Namun sekarang kondisinya semakin kritis. 3 tahun yang lalu, sang ayah terkena kelumpuhan. Penyebab utamanya saat tahu kalau Jungwoo dan Naira telah berpisah. Walaupun seperti itu, sang ayah masih sering menanyakan kabar dari Naira. Untuk itulah Jungwoo membawa Naira untuk menemui sang ayah. Sampainya di sana, Jungwoo sudah terlambat, di mana ayah Jungwoo telah tiada. Keesokan harinya, pemakaman segera dilakukan.
Naira juga ikut membantu apapun yang ia mampu lakukan. Namun kedatangannya membuat keluarga Jungwoo tak senang. Mereka menganggap kalau Naira kembali hanya ingin mengincar kekayaan yang Jungwoo miliki. Walaupun sangat menyakitkan bagi Naira, namun ia berusaha untuk menerima. Lalu tak lama datanglah rombongan dari pihak perusahaan, termasuk juga dengan Yojin. Berbeda dengan Naira, kedatangan Yojin disambut hangat oleh keluarga Jungwoo. Bahkan mereka berharap kalau Yojin menjadi menantu di keluarga mereka. Sedangkan dari kejauhan Naira hanya bisa pasrah akan keadaan. Ia sadar kalau keluarga Jungwoo sangat membenci dirinya. Setelah pulang dari sana, Naira menjalani rutinitas seperti biasa. Ditemani oleh Soyoung, Naira hanya ingin fokus dalam bekerja. Namun kedekatan mereka dilihat oleh Jungwoo. Entah mengapa melihat mereka berdua begitu akrab membuatnya menjadi cemburu. Mungkinkah ia kembali jatuh cinta kepada Naira? Rasa cemburu ini pun semakin besar, di mana Jungwoo berusaha sebisa mungkin menjauhkan Naira dari Sohyun. Karena di saat ini, Sohyun telah mempersiapkan kejutan romantis untuk Naira. Sohyun akan mengungkapkan perasaannya, hingga Naira pun datang. Tanpa menunggu lama, Sohyun pun mengungkapkan isi hatinya. Tak peduli kata orang bahwa Naira adalah seorang janda. Tapi bagi Sohyun, Naira adalah wanita yang sangat spesial. Lalu dengan penuh perasaan, Sohyun meminta Naira untuk menjadi kekasihnya. Namun Naira belum bisa memberikan jawaban. Sedangkan Jungwoo melihat kedekatan dari mereka. Hal ini pun semakin membuatnya cemburu dan memilih untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Sohyun meminta jawaban tentang perasaannya kepada Naira, di mana Naira tak bisa menerima cinta dari Sohyun. Ia juga meminta agar Sohyun berhenti untuk memberikan perhatian dan kebaikan kepada dirinya. Namun Sohyun tak akan menyerah. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hati Naira. Sementara itu, Jungwoo masih memikirkan kedekatan Naira dengan Sohyun. Ia pun berusaha untuk memisahkan mereka. Naira sengaja diberikan tugas yang membuatnya harus bekerja lembur. Setiap harinya, Naira tak boleh jauh-jauh dari pandangan Jungwoo. Namun di sela kebersamaan mereka, datanglah keluarga dari Jungwoo. Hingga mereka pun panik dan Naira disuruh untuk bersembunyi. Kedatangan mereka meminta Jungwoo agar segera mengeluarkan Naira dari perusahaan ini. Mereka tak mau jika Naira kembali hanya untuk memiliki kekayaan dari Jungwoo. Semua percakapan itu pun didengar oleh Naira. Ia hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Untuk mengeluarkan Naira dari perusahaan, keluarga Jungwoo juga datang menemui orang tua Naira. Mereka secara tegas meminta orang tua Naira agar tahu diri bahwa Naira tak pantas kembali bersama dengan Jungwoo. Naira hanyalah wanita kejam yang tega meninggalkan suaminya saat dalam kesusahan dan kembali saat suaminya telah sukses. Mereka tak akan membiarkan itu sampai terjadi. Ucapan ini pun membuat orang tua Naira tak terima. Ia juga tak akan membiarkan Naira kembali kepada mantan suaminya. Lalu dengan begitu marahnya, sang ibu menghubungi Naira. Ia meminta agar Naira tak memiliki niatan untuk kembali bersama dengan Jungwoo. Belum cukupkah Jungwoo membuat Naira menderita? Dan sekarang keluarga Jungwoo juga ikut memberikan hinaan. Setelah menerima kabar itu, Naira pun menghubungi Jungwoo. Ia dengan tegas memberitahu kalau dirinya masuk ke dalam perusahaan ini hanya ingin bekerja dan tak ada niatan untuk kembali bersama dengan Jungwoo. Naira tahu kalau keluarga Jungwoo membenci dirinya, tapi tak seharusnya mereka datang menemui keluarganya hanya untuk memberikan hinaan. Kini, Naira pulang dan bertemu dengan Sohyun. Kemudian mereka pun bersama-sama ke tempat Naira. Di sini, Sohyun membantu menyiapkan makanan. Namun saat mengambil bahan makanan, tanpa sengaja Sohyun melihat foto kebersamaan dari Naira dan Jungwoo. Dan lebih mengejutkannya lagi, ada foto pernikahan dari mereka berdua. Kini, Sohyun baru tahu kalau Naira adalah mantan istri dari Jungwoo. Sementara itu, Jungwoo datang menemui keluarga Naira. Ia ingin meminta maaf atas ucapan dari keluarganya. Namun, sang ibu merasa sangat kesal melihat Jungwoo telah sukses dan Naira masih hidup menderita. Selama ini, Naira bekerja keras untuk membayar hutang. Dulu, Naira berhutang tanpa sepengetahuan dari Jungwoo untuk mencukupi kebutuhan dan membantu usaha dari Jungwoo. Mendengar itu, Jungwoo hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka kehidupan Naira begitu menderita.
perjalanan pulang, Jungwoo bertemu dengan So-hyun, di mana So-hyun mengatakan kalau ia sudah mengetahui kalau Naira adalah mantan istri dari Jungwoo. Walaupun seperti itu, tak akan merubah perasaannya terhadap Naira, bahwa ia sangat mencintai Naira. Sedangkan Jungwoo melarang hubungan itu. Tanpa ada alasan yang jelas, Jungwoo meminta agar So-hyun tak mendekati Naira. Namun, So-hyun tetap pada pendiriannya. Tapi ia tak mau karena masalah ini, hubungan persahabatan mereka menjadi rusak. Untuk itu, So-hyun ingin bersaing dengan Jungwoo secara baik-baik untuk mendapatkan hati Naira. Keesokan harinya, So-chul melamar pekerjaan di perusahaan Jungwoo. Namun kedatangannya membuat Jungwoo sedikit marah, karena So-chul telah menghabiskan uang tunjangan yang ia berikan untuk Naira. Walaupun seperti itu, Jungwoo tetap menerima So-chul bekerja. Dengan syarat, So-chul harus merahasiakan hubungan masa lalu antara Naira dan dirinya. Di malam itu, Jungwoo makan malam bersama dengan Naira. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta telah kembali muncul. Namun, kebahagiaan itu harus terganggu karena kedatangan dari So-hyun. So-hyun tak akan membiarkan mereka bersatu kembali. Namun tiba-tiba, Naira mendapatkan kabar kalau rumah kontrakannya mengalami kebakaran. Naira pun ingin segera pulang. Namun saat keluar dari sana, ada Yoo-jin yang datang. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh So-hyun, yang pun menemani Naira. Sesampainya di sana, rumah dalam keadaan kacau dan tak bisa ditempati lagi. So-hyun pun memberikan bantuan. Untuk sementara waktu, mereka boleh menempati studio miliknya. Sementara itu, Yoo-jin ingin mengatakan sesuatu, bahwa ia telah mengetahui kalau Naira adalah mantan istri dari Jungwoo. Walaupun kebenaran ini membuatnya sakit hati, tapi itu hanyalah masa lalu, dan Yoo-jin berharap diberikan kesempatan untuk menggantikan Naira. Namun, Jungwoo tak bisa membuka hatinya untuk wanita lain. Mendengar itu membuat Yoo-jin sangat terluka. Karena rasa sakit hati, Yoo-jin pun meminta Naira bertemu. Ia tahu kalau Naira dan Jungwoo mantan suami istri. Namun itu hanyalah masa lalu, karena kebaikan dan perhatian yang diberikan Jungwoo semata-mata hanya karena rasa kasihan. Untuk sekarang, orang yang pantas bersama Jungwoo adalah dirinya. Naira diminta untuk sadar diri dan mundur secara perlahan. Setelah itu, Naira berusaha untuk menjauh dari Jungwoo. Dengan berbagai alasan, ia menolak ajakan Jungwoo untuk makan malam. Hal ini pun membuat Jungwoo sangat gelisah. Ia seperti orang gila yang haus akan cinta dan kasih sayang dari Naira. Bahkan karena begitu frustasi, hati Jungwoo terasa sangat sakit. Dokter memberitahu kalau Jungwoo menderita penyakit cinta, dan hanya orang yang dicintailah yang bisa menyembuhkan hatinya. Jungwoo pun segera mencari Naira untuk menyembuhkan hatinya. Namun, ia tak menemukan Naira. So-hyun memberitahu kalau di saat ini Naira telah pergi untuk wawancara di perusahaan lain. Mengetahui itu, Jungwoo pun segera menyusul Naira. Ia melihat Naira berjalan di tepi jalan. Jungwoo ingin tahu kenapa Naira pergi begitu saja tanpa memikirkan perasaannya. Namun, Naira tak mau selalu merepotkan Jungwoo. Semua perhatian dan kebaikan Jungwoo membuatnya semakin merasa bersalah. Disinilah Jungwoo mengungkapkan perasaannya, bahwa ia telah kembali jatuh cinta kepada Naira dan meminta agar Naira tak pergi meninggalkannya. 네가 너무 좋다고. 이제 와서 신경 쓰는 게 웃기지. 정말 사랑합니다. Sementara itu, ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan dan memotret semua bukti kedekatan dari mereka. Dan orang itu adalah anak buah dari ketua Guk. Ia pun memberikan bukti itu kepada ketua. Melihat bukti itu membuat ketua sangat marah. Setelah semua yang telah ia lakukan, kenapa Jungwoo tega menolak putrinya dan memilih kembali dengan mantan istrinya? Sementara itu, hubungan Naira dan Jungwoo semakin dekat. Mereka selalu mencuri kesempatan untuk selalu bersama. Tingkah laku mereka pun membuat Yoo-jin tak senang. Ia pun berusaha untuk menekan Jungwoo dengan masalah keuangan perusahaan. Jika Jungwoo mau menikah dengan Yoo-jin, maka perusahaan tak akan mengalami krisis dan terhindar dari kebangkrutan. Namun secara tegas Jungwoo menolak itu. Ia tak akan menjual cintanya hanya karena uang. Setiap harinya, mereka pun semakin mesra. Tentu saja hal ini membuat Yoo-jin semakin cemburu. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menjebak Naira dengan menukar tas bermerek dengan tas palsu.
Semua tas itu merupakan produk perusahaan yang akan dilelang. Namun, sesaat acara akan dimulai, Naira menyadari akan hal itu, bahwa salah satu tas telah ditukar dengan tas palsu. Karena hal ini, mereka pun menyalahkan Naira. Sedangkan Naira berusaha untuk mencari tahu siapa pelakunya, hingga tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan dari Eugene dan anak buahnya bahwa mereka layak menukar tas itu untuk menjebak Naira. Setelah mengetahui kebenarannya, Naira pun ingin tahu kenapa Eugene tega melakukannya dan merusak nama baik perusahaan. Sedangkan Eugene tak peduli akan hal itu, karena cintanya kepada Jungwoo membuatnya ingin memisahkan mereka dengan cara apapun. Namun, Naira tak mau lagi membohongi perasaannya bahwa ia memang ingin kembali menjalin hubungan dengan Jungwoo. Mereka sama-sama saling mencintai dan tak ada salahnya mereka kembali bersama. Mendengar itu membuat Eugene semakin tak terima. Ia pun ingin menampar Naira, namun dihentikan oleh Naira. Hingga pertengkaran ini pun membuat kondisi Eugene melemah dan jatuh pingsan. Sedangkan Jungwoo datang dan langsung memberikan pertolongan. Eugene pun telah mendapatkan perawatan. Dokter memberitahu kalau kondisi Eugene seperti itu akibat kecelakaan di masa lalu. Untuk sementara waktu, Eugene tak boleh banyak pikiran dan membutuhkan banyak istirahat. Walaupun Jungwoo khawatir dengan kondisi dari Eugene, tapi ia juga memikirkan perasaan dari Naira. Jungwoo pun datang ke tempat Naira. Di sana, Jungwoo mendengar pembicaraan dari Naira dan Minyoung, di mana Naira bersedih karena mengingat saat ia kehilangan bayinya. Di saat itu, kondisi mereka dalam keadaan terpuruk. Setiap orang tua pasti sangat bahagia ketika akan memiliki seorang anak. Namun, karena harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan, membuat Naira harus keguguran dan kehilangan bayinya. Mendengar itu membuat Jungwoo sangat bersedih. Ia pun menghampiri Naira dan memberikan pelukan. Ia meminta maaf karena tak bisa menjadi suami yang baik. Keesokan harinya, kondisi perusahaan semakin diambang kebangkrutan. Ditambah lagi masalah tas yang sengaja ditukar membuat nama baik perusahaan semakin tercoreng, dan mereka menyalahkan Naira karena tak bisa bertanggung jawab. Sedangkan, sebisa mungkin Jungwoo mencoba membela Naira. Ia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Namun karena hal ini membuat ketua sangat marah, di mana Jungwoo lebih memilih mantan istrinya daripada Eugene. Padahal cara untuk menyelamatkan perusahaan adalah dengan menikah dengan Eugene. Walaupun mendapatkan ancaman, Jungwoo tak akan menukar cintanya dengan uang. Sedangkan Naira melihat pertengkaran dari mereka. Kini ia tahu kalau Jungwoo begitu mencintainya, bahkan rela kehilangan semuanya demi untuk bersama dengan Naira. Karena melihat pengorbanan Jungwoo yang begitu besar, Naira pun menyiapkan makanan untuk Jungwoo. Semua ini ia lakukan untuk berterima kasih karena Jungwoo telah banyak berkorban. Awalnya mereka sangat canggung dengan situasi ini. Namun lama-kelamaan mereka pun larut dalam perasaan, melepaskan semua kerinduan yang telah lama terpendam. Keesokan harinya, kabar tentang hubungan Jungwoo dan Naira adalah mantan suami istri telah menyebar. Hal ini pun membuat geger seluruh karyawan. Mereka menganggap kalau Naira sengaja mendekati mantan suaminya untuk mendapatkan harta kekayaan. Mereka juga menyalahkan Naira lah penyebab perusahaan mengalami kebangkrutan. Disinilah Jungwoo membenarkan kalau Naira memang mantan istrinya. Namun untuk masalah perusahaan, tak ada hubungannya dengan Naira. Semua masalah ini murni kesalahannya dan ia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Keadaan ini pun membuat Naira merasa bersalah. Karena dirinya lah Jungwoo mengalami banyak masalah. Ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Sementara itu, diadakan rapat untuk membahas krisis perusahaan. Para investor kecewa dengan tindakan Jungwoo yang telah berseteru dengan ketua Cook, di mana ketua telah menarik semua investasinya. Ditambah lagi, Eugene memberitahu mereka bahwa Jungwoo tak lagi bisa dipercaya untuk memimpin perusahaan ini. Ia pun meminta persetujuan untuk memecat Jungwoo dari jabatannya. Mendengar itu, Jungwoo tak takut sedikit pun, di mana ia memilih untuk bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Kabar kemunduran dari Jungwoo pun segera didengar oleh Naira. Mengetahui itu membuat Naira merasa sedih.
Lalu Naira mendapatkan telepon dari sekretaris Han yang memberitahu kalau Jungwoo telah menghilang. Mengetahui itu, Naira pun berusaha mencari keberadaan dari Jungwoo. Sementara itu, Jungwoo berada di tempat persembunyiannya. Ia mencoba merintis usahanya dari awal. Tanpa kenal lelah, Jungwoo harus membuktikan kalau dirinya bisa bangkit dalam keterpurukan. Sedangkan Naira akhirnya bisa menemukan tempat persembunyian dari Jungwoo. Ia begitu kecewa dengan keputusan Jungwoo yang dengan mudah melepaskan jabatannya. Namun, Jungwoo tak peduli dengan jabatannya. Ia yakin akan bisa kembali membangun bisnisnya. Walaupun Naira begitu marah dan berkata tak ingin lagi bertemu dengan Jungwoo, namun pada akhirnya Naira ingin mendukung keputusan Jungwoo dan membantu merintis usahanya. Para karyawan Jungwoo yang dulu juga ikut bergabung untuk mendukung Jungwoo. Tanpa kenal lelah, mereka bekerja untuk membangun aplikasi game terbaru. Para investor juga mulai ikut bergabung untuk berinvestasi dalam bisnis milik Jungwoo. Hingga usaha mereka pun membuahkan hasil. Perusahaan Jungwoo yang baru mulai terkenal dan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Atas semua kesuksesan ini, Jungwoo ingin memberikan kejutan untuk Naira, di mana Jungwoo ingin kembali melamar Naira. Jungwoo berjanji akan membuat Naira hidup bahagia. Dengan penuh perasaan, Jungwoo memberikan cincin dan meminta Naira untuk menikah dengannya. Setelah sempat terpisah karena keadaan, kini mereka kembali bersatu menuju kebahagiaan. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Kening Single Lady. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.